Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, kali ini saya akan share mengenai gimana caranya supaya ASI kita lancar. Mungkin teman-teman sekarang ada yang lagi menyusui dan kesulitan karena ASInya nggak lancar, atau di antara teman-teman ada yang lagi hamil atau promil sedang mempersiapkan supaya bisa memberikan ASI secara eksklusif. Nah, supaya ASI kita menjadi lancar, yuk kita simak tipsnya. Oke, jadi sebelum masuk ke tips yang pertama, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dan nyalain tombol notifikasinya untuk subscribe dan klik gambar loncengnya supaya kalian mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. So ya, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah melakukan perawatan payudara. Nah, apa sih perawatan payudara itu? Nah, jadi perawatan payudara merupakan langkah yang dilakukan di bagian payudara dengan teknik-teknik tertentu yang berfungsi untuk membuat payudara kita supaya bentuknya tetap bagus, kemudian juga dapat menjaga kebersihan payudara, dan yang terpenting adalah membuat ASI kita menjadi lancar. Nah, untuk teknik bagaimana detailnya perawatan payudara ini, saya udah pernah share di video saya yang ini. Kalian bisa cek, kalian harus nonton video itu karena ada teknik-teknik untuk melakukan pemijatan di bagian payudara. Nah, untuk perawatan payudara mulai dari kapan sih bisa dilakukan? Nah, sebenarnya ini bisa kalian lakukan dari kalian sebelum hamil ya, atau dari hamil juga boleh melakukannya. Cuman catatan bagi teman-teman yang sedang hamil, sebaiknya kalian konsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau bidan kalian sebelum melakukan perawatan payudara. Kenapa? Karena memang ada teori yang menyatakan kalau adanya rangsangan atau sentuhan secara intens di bagian puting itu dapat memicu kontraksi. Secara umum jika pada masa kehamilan tidak ada masalah gitu ya, kalian bisa melakukannya dengan hati-hati. Dan perawatan payudara ini juga tetap kalian harus lanjutkan sampai setelah melahirkan atau punya bayi, karena manfaatnya banyak banget seperti yang saya bilang tadi. Diantaranya dapat melancarkan ASI, menjaga bentuk payudara, dan juga menjaga kebersihan di sekitar payudara kita. Nah, sekali lagi info lebih lengkap mengenai perawatan payudara kalian bisa cek di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai tips yang kedua, gimana caranya supaya ASI kita menjadi lancar, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancarkan ASI ya. Dalam artian adalah makanan-makanan yang bergizi dan berfokus untuk memperlancar ASI, dan jangan lupa untuk memenuhi asupan kebutuhan cairan kita ketika sedang menyusui. Dan nah, makanan yang bernutrisi ini apa sih? Yang bernutrisi itu yang pasti jangan cuma karbohidrat aja. Karbohidrat tuh bisa dijumpai di nasi, singkong, kentang, terus ubi-ubian. Nah, jangan cuma berpatok pada karbohidratnya aja, tapi harus dilengkapi dengan juga vitamin lainnya dari sayur ataupun buah. Kemudian juga dari protein, baik itu protein hewani ataupun protein nabati. Nah, kemudian untuk makanan yang dapat melancarkan ASI itu apa aja sih? Nah, itu banyak banget ya. Bisa kalian jumpai di sayuran hijau, kemudian juga di kacang-kacangan atau mungkin biji-bijian ya. Contoh sayuran hijau banyak banget, ada daun katuk, daun bayam, daun kelor, kemudian biji-bijian dan kacang-kacangan bisa kalian jumpai di wijen, itu sangat bagus untuk memperlancar ASI. Kemudian juga kacang merah, atau mungkin kalian juga bisa mengkonsumsi kacang tanah sebagai gantinya. Nah, mungkin makanan yang dapat memperlancarkan ASI nggak bisa saya sebutin satu-satu karena banyak banget. Nanti saya akan taruh di sini apa aja makanannya, dan nanti mungkin saya akan bahas lebih detail di next video karena khawatir kepanjangan. Dan jangan lupa yang nggak kalah penting adalah selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang dapat memperlancar ASI, kalian harus juga memenuhi asupan kebutuhan cairan kalian, karena pada proses menyusui selain dapat membakar kalori juga dapat membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Makanya penting banget buat kalian untuk minum air putih ya, bukan cuma air putih tapi bisa juga untuk mengkonsumsi jus ya, boleh jus apa aja, yang penting kalian nggak alergi sama buahnya. Dan itu sangat membantu juga pada saat proses menyusui supaya ASI kalian menjadi lancar. Dan sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga, gimana caranya supaya ASI kita lancar, yaitu dengan cara melakukan pemijatan oksitoksin. Nah, jadi oksitoksin ini merupakan hormon yang penting pada wanita, dimana salah satu fungsinya adalah
untuk memperlancar ASI. Nah, gimana cara melakukan pijatan oksitoksin? Nah, jadi pijatan oksitoksin ini dilakukan di sepanjang bagian leher belakang kita, kemudian bahu, ruas bagian tulang belakang kita. Nah, untuk video detailnya kalian bisa cek di video saya yang ini karena memang lumayan panjang durasinya, jadi kayaknya nggak cukup kalau dimasukin di video ini. Makanya kalian mesti nonton supaya kalian tahu teknik-teknik pemijatannya. Nah, cara kerjanya sendiri dengan melakukan pijatan oksitoksin ini dapat memberikan sinyal yang ada di otak supaya melepaskan hormon oksitoksin. Nah, ketika hormon oksitoksin meningkat, dapat membuat kelenjar payudara dan saluran ASI ini berkontraksi dan menghasilkan ASI. Dan pijatan oksitoksin ini dilakukannya butuh bantuan dari orang lain ya. Sebaiknya dilakukan oleh suami ya. Kalau nggak ada suami bisa oleh ibu kalian atau orang yang kalian percaya. Kenapa sih harus suami? Supaya ibu merasa didukung pada saat proses menyusui sehingga ibu menjadi lebih happy dan membuat ASI juga menjadi lebih lancar. Kemudian yang keempat, supaya ASI kita menjadi lancar, tentunya kita harus sering menyusui bayi kita ya. Meskipun mungkin pada saat setelah melahirkan, pada saat proses menyusui itu ASInya belum keluar banyak atau malah nggak keluar sama sekali, tetap kalian harus menawarkan ke bayi kalian dan tetap bayinya harus disusui walaupun memang agak terlihat lucu gitu ya, ASInya belum keluar atau mungkin ASInya masih sedikit kok disusuin, nggak pakai susu formula aja. Nah, padahal dengan adanya proses menyusui ini dapat membantu memperlancar ASI. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, ketika bayi menyentuh puting, sel saraf yang ada di payudara dapat memberikan sinyal yang ada di otak untuk melepaskan hormon oksitoksin. Yang seperti kita tahu, yang saya jelaskan tadi mengenai pijatan oksitoksin, hormon oksitoksin ini dapat membantu memproduksi ASI supaya lebih lancar ya. Jadi ketika hormon oksitoksinnya telah meningkat, kelenjar payudara dan saluran ASI itu dapat berkontraksi sehingga dapat menyalurkan ASI dengan baik. Makanya kalau kalian setelah melahirkan ASInya belum keluar atau sedikit, tetap kalian harus susuin serutin mungkin sesuai keinginan bayi, tidak ada patokan khusus. Jadi kalau misalnya bayi sejam sekali nangis minta susu, ya kalian susuin supaya nanti ASI kalian menjadi lebih lancar. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu teman-teman harus memanajemen atau mengelola stres sebaik mungkin, karena stres yang terlalu berlebihan juga dapat memperhambat proses pengeluaran ASI, sehingga pada saat proses menyusui banyak yang mengatakan kalau ibu menyusui itu harus happy, yaitu tadi karena kalau misalnya kalian nggak happy itu dapat membuat ASI kalian menjadi tidak lancar. Nah, ketika kalian happy itu sebaliknya, sinyal di otak akan memberikan respon supaya ASI kita menjadi lebih lancar. Dan tips yang terakhir adalah yang paling terpenting dan jangan dilupakan adalah istirahat cukup. Mungkin bagi ibu yang baru melahirkan sangat sulit untuk mengatur waktu supaya bisa istirahat cukup, padahal istirahat ini sangat penting bagi tubuh kita supaya tubuh kita tetap fit, karena kalau misalnya kita kurang istirahat membuat tubuh kita menjadi mudah lemas, mudah sakit, dan memperhambat proses pengeluaran ASI. Nah, cara untuk mensiasati supaya kita bisa istirahat cukup, yang pertama kalian bisa tidur di saat bayi kalian tidur. Tidak ada pantangan mengenai jam tidur, karena memang ada beberapa daerah yang bilang kalau misalnya jangan tidur di pagi hari, nanti bisa menyebabkan kebutaan dan lain sebagainya. Sebenarnya pantangan itu hanyalah mitos. Secara medis tidak masalah, terutama buat teman-teman yang lagi menyusui dan kurang tidur, sebaiknya kalian usahakan untuk istirahat cukup, tidur di saat bayi kalian tidur. Kemudian solusi yang kedua adalah kalian dapat menyetok ASI di kulkas ya, di bagian freezer. Nanti saya akan share mengenai tata cara penyimpanan ASI yang benar di freezer dan kulkas itu seperti apa. Nah, kalian stok di bagian kulkas atau freezer. Nah, ketika kalian istirahat, kalian bisa meminta bantuan dari keluarga ataupun suami untuk memberikan ASI perah ke bayi kalian sehingga kalian bisa istirahat cukup. Dan sebenarnya yang paling terpenting dari semua tips ini adalah butuh yang namanya dukungan dari pihak suami ataupun pihak keluarga. Karena apa? Karena dengan adanya dukungan ini dapat membuat ibu menjadi lebih terpacu untuk memberikan ASI eksklusif dan dapat menerapkan tips-tips yang saya berikan tadi. Dan itu dia mengenai tipsnya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bales. Dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.